Oke, kita lanjut kepada pembahasan model pembelajaran tipe Everyone is Teacher Here. Di sini ada 3 pembahasan, yakni pertama mengenai pengertian, kemudian langkah-langkah, yang terakhir kelebihan dan juga kekurangan. Maka tidak usah lama-lama, kita akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari Everyone is Teacher Here. Nah, di sini sudah saya tulis sebagian dari pengertian, banyaknya pengertian yang saya cari, yang berartikan bahwasanya model pembelajaran tipe Everyone is Teacher Here merupakan sebuah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif dan berupaya untuk menjadikan semua siswa sebagai narasumber. Nah, dalam pernyataan ini, semua siswa yang ada di dalam kelas itu merupakan narasumber, yang dimana narasumber itu mempunyai hak dan mempunyai argumen ataupun mempunyai hak gitu ya untuk menyampaikan apa saja yang akan dikemukakan yang bersangkutan dengan materi. Kemudian seluruh siswa memberikan kesempatan untuk memberikan gagasan atau pandangan atau idenya untuk dikemukakan di depan siswa yang lainnya, kayak seperti seorang guru yang sedang memberikan penjelasan. Nah, keterusan dari pengertian ini bahwasanya seluruh siswa yang ada di dalam kelas sudah dikatakan sebagai narasumber. Nah, bisa dikatakan juga seorang siswa tersebut seperti seorang guru, yang dimana seorang guru itu menerangkan materi ataupun gagasan-gagasan ataupun idenya yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, jadi pada pengertian model pembelajaran tipe Everyone is Teacher Here, intinya adalah seluruh siswa yang ada dalam kelas merupakan narasumber, yang dimana narasumber itu mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan, gagasan ataupun juga idenya yang disampaikan di depan teman-temannya atau di depan siswa yang lainnya, layaknya seperti guru ketika menyampaikan materi-materi kepada peserta didiknya. Lanjut kepada langkah-langkah ataupun kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang langkah-langkah. Nah, di sini ada 4 langkah, yang dimana 4 langkah ini diambil dari beberapa referensi yang mungkin lebih banyak gitu ya. Masih ada yang lebih banyak daripada langkah-langkah yang saya sampaikan sekarang. Mungkin yang saya akan sampaikan sekarang ada 4. Yang pertama, bagikan kertas kepada seluruh siswa. Mintalah mereka untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi yang sedang dipelajari di kelas ataupun sebuah topik yang khusus akan didiskusikan dalam kelas. Nah, dalam poin yang pertama ini, seorang guru atau pendidik membagikan sebuah kertas kepada peserta didiknya dan mintalah kepada peserta didik untuk menuliskan satu pertanyaan di atas kertas tersebut yang sudah dibagikan oleh pendidik ataupun guru. Nah, yang dimana apa yang ditulis dalam kertas tersebut itu adalah materi-materi ataupun pelajaran-pelajaran yang sedang dipelajari pada hari itu, ataupun ketika sebelumnya dibagikan kertas tersebut, guru tersebut menentukan apa yang akan didiskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, maka seluruh siswa yang sudah dibagikan kertas menuliskan pertanyaan di atas kertas tersebut. Kemudian poin yang kedua, kumpulkan kertas, acak kertas tersebut, kemudian bagikan kepada setiap siswa. Pastikan bahwa setiap siswa tidak ada yang menerima soal yang ditulis sendiri. Mintalah mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut, kemudian memikirkan jawabannya.
Nah, langkah kedua tadi setelah peserta didik menulis pertanyaannya, maka seorang guru mengumpulkan kertas-kertas yang sudah ditulis ataupun yang sudah dibagikan kepada peserta didik, yang dimana kertas tersebut sudah ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Nah, ketika sudah dikumpulkan, maka pendidik ataupun guru membagikan kembali kertas tersebut yang di atasnya sudah tertulis pertanyaan-pertanyaan, yang dimana peserta guru tersebut harus memastikan bahwasanya tidak ada peserta didik yang menerima kertas yang dimana kertas tersebut ditulis olehnya ataupun ditulis oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian ketika sudah menerima kertas tersebut yang ada di dalamnya pertanyaan, maka mintalah mereka ataupun mintalah peserta didik untuk membacanya dalam hati dan memikirkan jawabannya. Nah, yang ketiga, minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Nah, sudah poin 1 yang dimana membagikan kertas, menulis pertanyaan di atas kertas tersebut. Kemudian poin kedua, mengumpulkan kertas secara acak dan membagikannya lagi. Kemudian membaca dalam hati dan memikirkan jawabannya. Lantas yang ketiga ini meminta gitu ataupun pendidik itu memilih salah satu dari banyaknya peserta didik untuk membacakan pertanyaannya. Kemudian setelah membacakannya, maka menjawabnya ataupun baca pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh peserta didik itu dijawab olehnya. Tuh. Kemudian poin yang keempat ataupun poin yang terakhir, setelah jawaban diberikan, mintalah siswa yang lainnya untuk menambahkan dan lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. Nah, setelah tadi poin 1, poin 2, poin 3, kemudian lanjut pada sesi yang terakhir, yang dimana sesi terakhir adalah memberikan kesempatan, memberikan hak-hak kepada peserta didik yang lainnya yang ada di dalam kelas tersebut untuk memberikan tambahan-tambahan ataupun memberikan gagasan-gagasannya dalam ataupun yang bersangkutan dengan pertanyaan yang tadi disebutkan. Jadi di sesi yang terakhir ini adalah memberikan hak-hak peserta didik dalam memberikan gagasan, memberikan ide, yang dimana tadi sudah dijelaskan dalam pengertian bahwasanya model tipe everyone is teacher di sini adalah memberikan ataupun setiap siswa mempunyai gagasan ataupun mempunyai ide untuk menyampaikan gagasannya. Jadi, nah di sesi terakhir inilah inti dari tipe ini, gitu, yang dimana semua siswa, semua peserta didik mempunyai gagasan-gagasannya untuk memberikan ide-ide ataupun menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis dan jawabannya yang sudah dijawab oleh peserta sukarelawan tadi. Nah, setelah menjawab ataupun setelah ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya, maka guru tersebut memilih peserta didik yang lainnya yang belum terpilih untuk menjawab. Nah, begitupun selanjutnya, yang dimana poin ketiga menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas, kemudian juga memberikan poin keempat, yakni memberikan memberikan kepada peserta didik yang lain, menambahkan gagasan ataupun menyampaikan gagasan atau idenya. Nah, mungkin untuk gagasan di sini secara singkat gitu ya, menyampaikan bahwasanya tipe ini adalah sebuah gagasan ataupun sebuah hak yang dimiliki peserta didik untuk menyampaikan ide ataupun gagasan-gagasannya. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir, yakni mengenai kelebihan dan kekurangan. Di mana ada kelebihan juga ada kekurangan, tapi dalam kekurangan tersebut ada juga bagaimana menanggulangi ataupun bagaimana solusi untuk tidak terjadinya kekurangan tersebut. Maka kita mulai dari kelebihan dari tipe everyone is teacher.
Nah, yang pertama ini adalah materi dapat diingat lebih lama. Kenapa dapat diingat lebih lama? Karena apa yang disampaikan oleh peserta didik itu terdengar lebih jelas dan juga lebih menarik gitu. Karena ketika pelajaran ataupun suatu mata kuliah ataupun suatu pelajaran itu disampaikan dengan menarik, maka akan lama untuk diingat oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di sini yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pendidikan gitu, atau dalam sebuah penyampaian pembelajaran, yang dimana meningkatkan proses pembelajaran. Nah, ketika sudah meningkatnya proses pembelajaran, sudah meningkatnya ingatan peserta didik, maka lambat laun peserta didik akan mengerti dan akan menjadi pintar. Nah, yang ketiga, dapat mengetahui mana siswa yang belajar dan tidak belajar. Nah, di sini kelebihannya juga dapat bisa dilihat, yang dimana siswa yang belajar atau peserta didik yang belajar dan juga yang tidak belajar, yang dimana tidak diketahui bahwasanya ketika peserta didik tersebut belajar, maka peserta didik tersebut akan dengan mudahnya menjawab pertanyaan ataupun menambahkan apa yang sudah dijawab oleh teman yang lainnya. Jika tidak belajar, maka peserta didik tersebut hanyalah diam dan hanyalah menyimak dan hanya mendengar, tidak tahu apa yang mereka sampaikan, tidak mengerti apa yang mereka sampaikan, tidak paham apa yang mereka sampaikan teman yang ada dalam kelas tersebut. Nah, untuk kelebihan ada 3 poin. Nah, kemudian ada kekurangannya. Nah, yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar ataupun kelas yang mungkin di dalamnya ada banyak peserta didik. Yang ketiga, siswa tidak mampu menjawab pertanyaan. Nah, dalam kekurangan tersebut ada solusi-solusi yang harus kita ambil, ataupun ada bagaimana sih kita menanggulangi ataupun mencari atau menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, yang pertama tadi ya, mengenai pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, solusinya adalah pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka seorang guru atau pendidik tersebut harus menjelaskan materi di awal ataupun menjelaskan sebelum diadakannya pembagian kertas tersebut tadi di langkah-langkah yang pertama, bahwasanya tidak boleh menyimpang dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum langkah-langkah pendidik ataupun guru harus memberikan ataupun memperjelas bahwasanya yang didiskusikan adalah materi ini. Maka pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh peserta didik tidak boleh menyimpang ataupun tidak boleh jauh dari materi ataupun judul yang akan dibawakan dalam diskusi. Nah, kemudian yang kedua tadi ada membutuhkan waktu yang lama menghabiskan pertanyaan untuk kelas besar ataupun kelas yang punya banyaknya siswa. Nah, untuk solusinya, untuk yang mempunyai siswa yang banyak, guru dapat membentuknya dalam beberapa kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi ketika kita lihat bahwasanya di dalamnya itu adanya banyaknya peserta didik gitu, maka guru tersebut harus membuat kelompok, sehingga dalam menjawab pertanyaan guru dapat melalui perwakilan kelompok yang ditunjuk guru, namun setiap siswa tetap bertanggung jawab dalam membuat soal. Nah, jadi ketika banyaknya peserta didik dalam satu kelas, maka ketika akan diadakannya tipe everyone is teacher haruslah dibuat kelompok, karena mengingat waktu dan juga pertanyaan yang tidak mungkin satu-satu peserta didik untuk menulis, maka dibuatlah kelompok, di mana setiap kelompok itu bertanggung jawab untuk membuat soal yang ketika guru tersebut membagikan
membagikan kertas tuh. Kemudian yang ketiga tadi ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan. Nah, yang ketiga ini adalah solusinya siswa diperbolehkan mendiskusikan jawaban bersama kelompoknya. Nah, tadi ketika siswa banyak dalam satu kelas, maka jawaban ketika satu orang tidak bisa menjawab, maka bisa didiskusikan dalam kelompoknya. Maka ketika akan diadakannya tipe everyone is teacher ini dianjurkan untuk membuat kelompok, karena ditakutkannya salah satu dari peserta didik ataupun dari beberapa peserta didik yang dalam kelas tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka dibuatlah kelompok yang dimana semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut mendiskusikan jawabannya dan juga siapa yang akan nanti menjawab pertanyaannya. Jadi dalam model pembelajaran tipe everyone is teacher ini dianjurkan untuk membuat kelompok. Nah, gitu mungkin ya dari dari pengertian, kemudian langkah-langkah dan juga solusinya. Dari semua yang saya sampaikan mengenai model pembelajaran tipe everyone is teacher here mempunyai kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah materi ini ataupun model pembelajaran ini mengedepankan ataupun memberikan hak, memberikan suatu gagasan atau memberikan peserta didiknya pandangan-pandangan ataupun ide-idenya yang akan dikemukakan ataupun yang akan disampaikan kepada teman-teman yang lainnya yang bersangkutan dengan materi ataupun bersangkutan dengan diskusi pada pertemuan kali itu. Jadi pada tipe ini mengedepankan keaktifan dan juga kepribadian ataupun ide dari peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi, karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan, maka minta untuk teman-teman untuk mengoreksinya. Kemudian jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.